kabar? Bertemu lagi dengan saya, Emilia Vedia, di channel YouTube Akademiku Indonesia dalam serial bisnis family business ya. Nah, kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya dengan Pak Kosmas Kristan Mas, tentu saja, yang melanjutkan topik bagaimana membangun bisnis keluarga bertahan sampai 7 turunan. Nah, untuk video kali ini topiknya adalah tentang membahas latar belakang dari Yayasan FBN. Apa itu Yayasan FBN? Kita tanyakan langsung ya sama Pak Kosmas Kristan Mas. Halo Pak. Halo Emil, Ya, apa kabar? Ya, apa kabar nih? Kita ketemu lagi nih, lanjutin video kita nih Pak. Ya, Pak, langsung ya. Nah, tentang FBN itu apa Pak? FBN itu adalah sebuah organisasi sosial dalam bentuk yayasan. Kepanjangannya adalah Fitrah Bisnis Keluarga Nusantara. Oh ya, pemirsa ya, yang belum tahu FBN itu ya singkatannya dari itu ya. Ya Pak. Terus udah gitu FBN itu sebenarnya organisasinya tuh profit, non profit. Terus lalu berdirinya tuh kapan ya? Jadi sekali lagi ini adalah organisasi sosial non profit. Ya, kenapa kok perlu ada organisasi semacam ini? Iya. Dan dari mana pendanaannya? Kan Betul. kira-kira begitu kan ya? Iya. Jadi begini Emil, yayasan ini didirikan oleh beberapa, nggak banyak sih, pengusaha yang mensyukuri warisan bisnis keluarga dari orang tuanya. Ya, nah mereka ini orang yang belajar dan harus ke luar negeri tentunya dengan biaya yang tidak murah untuk mengetahui bagaimana mewarisi dan melanggengkan bisnis keluarganya agar tetap sehat begitu ya dan berkelanjutan, ya kan? Nah, kemudian begitu mereka sudah mampu melakukan transformasi menjadi bisnis keluarga yang profesional, mereka juga sudah bisa melakukan transisi ke generasi berikutnya. Lalu mereka punya pertanyaan, ilmu, pengalaman, dan kebijakan yang mereka miliki ini lalu mau diapakan? Kan gitu kan? Apakah mereka belajar mahal-mahal itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri? Iya. Kemudian terpikir bagaimana kalau itu disosialisasikan untuk masyarakat. Karena itulah didirikan sebuah organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan. Nah, itulah ceritanya. Udah mulai kapan tuh Pak? Sejak kapan? Resminya kami sejak Januari 2014. Ya, jadi mulai dari khususnya Ibu Shanti Puspo Sucipto dari Samudra Indonesia Group, Pak Jos Tahia dari AMJ Group, kemudian juga Pak Yosef Angkasa dari Kalbe Group, ya. Nah, lalu mengajak juga beberapa akademisi seperti Pak Anugrah Pekerti dari IPPM, kemudian Pak Amir Abadi Yusuf dari UI, juga Pak Alberto Hanani dari UI. Wah. Nah, mereka ini orang-orang yang sudah senior dalam bisnis maupun dalam pendidikan. Betul. Yang mempunyai kepedulian tentang bisnis keluarga. Gitu ceritanya. Ternyata FBN ini didirikan oleh orang-orang yang lumayan ya Pak ya. Lebih dari lumayan dalam arti mereka memang sehari-harinya menangani bisnis juga keluarga, bisnis keluarga ya. Dan lebih dari itu para beliau ini orang yang mau berbagi Itu yang paling pentingnya itu ya Pak. Nah, pengetahuan dan pengalaman mereka. Sebetulnya mereka secara individu sudah ada yang terlibat sejak tahun 1985. Waduh, udah lama sekali. Sudah hitung saja 35 tahun yang lalu. Berkecimpung dalam dunia bisnis keluarga. Betul, dan mereka mendalami ya. keilmuan bisnis keluarga. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya.
Dan itulah dari sejak dulu ini mau disosialisasikan. Maka lahirlah FBN ini ya Pak. Nah, FBN mungkin perlu tahu kenapa namanya FBN. Betul. Ya, ya di dunia itu ada banyak lah ya, saya nggak bisa bilang sedikit. Organisasi yang berkecimpung dalam studi mengenai tata kelola bisnis keluarga. Salah satunya namanya FBN, Family Business Network. Itu dari Amerika atau dari mana Pak? Ya, itu pusatnya di Eropa malah. Oh, di Eropa. Ya. Nah, kemudian Ibu Shanti dan Pak Jos itu menjadi anggota dan kemudian ikut mendirikan chapter Asia di Singapura. Oh gitu. Ya. Itu awal mulanya. Awal mulanya itu tahun 2009 begitulah. Ya. Nah, kemudian organisasi di Singapura itu kan berdasarkan keanggotaan. Membership, dan itu kan berarti harus membayar kan? Yang tidak murah. Nah, ketika konsep ini mau kita bawa ke Indonesia, kita berpikir apa betul sesuatu yang baru ini ada peminatnya dan mau membayar. Ya, sambil menimbang-nimbang itu kita berpikir, para pendiri tentunya, kenapa kita tidak membuat sesuatu yang tanpa membership dan tanpa membayar. Karena itulah dibuat yayasan FBN menggunakan singkatan FBN dengan kepanjangan Fitra Bisnis Keluarga Nusantara. Jadi kita menggunakan singkatan FBN yang sama, tapi artinya Fitra Bisnis Keluarga Nusantara. Nah, ayo, apa artinya Fitra? Kenapa namanya Fitra? Iya, kita itu lebih kayak memberi gitu ya. Ya, Fitra itu mungkin mirip dengan Fitri. Fitri itu kan kembali ke asal muasal. Ya, asal muasal apa? Itu cita-cita dari sebuah bisnis keluarga. Ya, kalau keluarga itu orang cita-citanya apa sih? Kepengen harmonis kan? Betul. Kalau bisnis cari uang. Ya, menghasilkan keuntungan kan? Iya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga. Jadi itu cita-cita semulanya. Jadi mulia ya sebenarnya. Sangat mulia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok bisnis keluarga ini begitu penting? Kenapa tuh Pak? Apakah itu hanya kepentingan keluarga? Oh tidak, karena kita harus sadar di negara manapun juga itu mayoritas adalah bisnis keluarga. Ya, bisnis yang didirikan seseorang atau beberapa saudara atau dengan beberapa teman mulai dari kecil. Ya, kemudian berkembangkan. Nah, itu pada umumnya di mana-mana bisnis itu dimulai dari kecil. Dan itu adalah milik keluarga sebelum kemudian dia berkembang menjadi mungkin dibeli oleh negara atau dinasionalisasi dan begitu ya. Nah, bisnis-bisnis itu pasti merekrut banyak tenaga kerja kan? Jadi bisnis yang menciptakan lapangan kerja. Ya, dan kemudian kalau bisnisnya berhasil, tentu dia membayar pajak, sesuatu yang penting bagi negara. Ya. Mereka juga punya dana litbang, penelitian dan pengembangan. Mereka juga punya dana sosial. Oleh karena itu bisnis keluarga dan bisnis pada umumnya itu begitu penting bagi perekonomian sebuah negara. Begitu. Ya. Visi misinya sebenarnya kembali lagi ke kami hadir sebagai atau bercita-cita menjadi teman. Kami nggak mau sok pinter ngajarin gitu kan. Kenapa? Karena bisnis keluarga itu problematikanya itu sangat khas, unik ya. Satu keluarga dengan keluarga lain itu beda. Kenapa? Karena yang satu ini anaknya 2, di sana anaknya 4, di sini suka dukanya beda. Oleh karena itu kami mau menjadi teman-teman yang mendengar dan kemudian kami saling menggandengkan dengan teman lain yang mempunyai problema lain untuk saling mendengar. Jadi kita saling belajar. Intinya seperti itu. Nah, dalam rangka itulah kami mengembangkan banyak program
Program yang pertama adalah menjadi teman tadi, dan yang kedua adalah kami memperkenalkan tata kelola bisnis yang baik itu kepada generasi muda melalui universitas. Itulah ya salah satu misi kami. Kalau boleh tahu Pak, kerjasamanya, aktivitasnya selama ini itu kerjasamanya dengan universitas mana aja, terus seperti apa kegiatannya? Ya, pertama ketika kami didirikan tahun 2014 tadi, kami langsung diajak kerjasama oleh IFC, International Finance Corporation, dari Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu kan mempunyai kepentingan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di seluruh dunia. Antara lain melalui pembiayaan bisnis-bisnis, ya ada yang bisnisnya negara, ada yang bisnis perorangan. Tetapi sebelum mereka memberikan pendanaan kerjasama, itu kredit begitu, mereka juga ingin bisnis keluarga itu sudah ditata dengan baik. Ada transparansi, accountability, ya dan sebagainya, ya. Nah, dalam rangka itulah IFC dari Bank Dunia ini membutuhkan mitra lokal. Mitra yang bisa berbahasa lokal, mitra yang mengerti budaya dan ekosistem lokal, mitra yang dikenal oleh pihak lokal. Oleh karena itulah IFC membutuhkan player lokal. Nah, disitulah mereka memilih kami sebagai mitra. Itu yang pertama. Jadi setelah kami diterima dan diakui oleh IFC Bank Dunia, kami langsung bekerja sama dengan Rotary Club di Jakarta untuk menyelenggarakan beberapa seminar publik. Ya, dari situ kemudian IPMI International Business School di Jakarta tertarik untuk bekerja sama dengan kami menyelenggarakan seminar publik yang sama, tetapi diadakan di IPMI International Business School. Sampai saat ini kami lebih fokus di Unpar. Kami mengembangkan mata kuliah tadi seminggu sekali. Ya, dan kami mempunyai program yang cukup padat, topik-topik yang sangat beragam dengan para pembicara profesional di bidangnya. Pembicaranya siapa aja Pak? Ya, tentu saya sendiri sebagai fasilitator dari awal sampai akhir. Kemudian dari Yayasan FBN sendiri, Ibu Shanti ikut ambil bagian. Ya, kita mulai dengan overview ya. Overview itu gambaran umum mengenai bisnis keluarga. Mengapa perlu belajar mengenai bisnis keluarga? Apa saja sih isu-isu umum yang terjadi di bisnis keluarga? Itu yang pertama. Kemudian kita memperkenalkan metode yang namanya 3 lingkaran sebagai alat bantu untuk analisis permasalahan di dalam bisnis keluarga. 3 lingkaran itu adalah lingkaran family, business, dan ownership. Ya. Nah, setelah itu kita juga membahas mengenai kalau suatu saat terjadi suksesi, ya kan, next generation atau generasi mudanya seperti apa, ya, itu karakteristiknya, ciri-cirinya sesuai dengan perubahan zaman. Itu bagaimana orang tua bisa mengandalkan anak-anak zaman sekarang yang mempunyai passion ya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan bisnis keluarga. Dan jangan lupa juga tentang kepemimpinan perempuan yang di banyak tempat mungkin kaum perempuan itu hanya cocok di dalam rumah tangga atau pekerjaan atau bisnis yang ringan, yang enteng, kira-kira begitu kan. Nah, berikutnya adalah kita membahas hal umum yang terjadi dalam bisnis keluarga seperti masalah karier, ya, anak yang bekerja di bisnis keluarga, apa plus minusnya, bagaimana kompensasinya. Kemudian juga konflik, ya, pertentangan, perselisihan di antara anak-anak, juga termasuk pertentangan dengan orang tuanya. Kemudian tadi yang sudah disebutkan suksesi, bagaimana merencanakan kelanjutan bisnis keluarga. Nah, semuanya itu kita harus mengerti yang namanya tata kelola, corporate governance. Tata kelola yang baik
apalagi tertulis sejak awal, itu akan sangat membantu menghindarkan keluarga bisnis dari persoalan-persoalan yang disebutkan tadi. Berikutnya adalah pewarisan, ya, bukan saja pewarisan karena nanti orang tuanya meninggal, tapi mungkin pewarisan sambil jalan, ya. Ketika orang tua masih ada, sudah terjadi alokasi siapa melakukan apa gitu, ya, sehingga ketika orang tua pendiri bisnis itu meninggal atau tidak berfungsi, itu bisnis tetap bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu kita juga memahami manajemen risiko terhadap setiap kemungkinan perubahan internal, perubahan eksternal, ya, seperti peraturan pemerintah, perpajakan, terjadi aksi korporasi, jual beli, penggabungan misalnya, ya. Juga filantropi sesuatu yang diyakini kalau bisnis keluarga atau keluarga bisnis melakukan kegiatan bisnisnya mempunyai jiwa sosial, itu diyakini akan sangat membantu perkembangan bisnis, karena bisnis kita tidak bisa berkembang tanpa mempertimbangkan lingkungan masyarakat sebagai konsumen. Misalnya, ya, kalau bisnis itu menjaga lingkungan hidup, kebersihan, ya, juga memberikan bantuan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain, masyarakat yang ekonominya berkembang nanti adalah potensial menjadi pelanggan atau pembeli dari produk atau jasa perusahaan kita. Jadi ada timbal balik, kira-kira begitu. Nah, kemudian mata kuliah ini kita bungkus dengan tugas bagi mahasiswa melakukan pencermatan dari sebuah keluarga, apa yang mereka pelajari dari kasus yang mereka temukan. Kira-kira begitu. Nah, untuk acara ini, pembelajaran ini Bapak juga mengajak beberapa narasumber atau fasilitator lain yang untuk partisipasi dalam mengajarkan, tentu saja mereka yang sudah expert dalam bidang ini. Nah, kira-kira siapa aja nih, Pak? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa Ibu Shanti, pendiri Yayasan EBN, adalah salah satu di antaranya. Kemudian di samping itu adalah Pak Yosef Angkasa dari Kalbe Group dan juga Pak Alberto Hanani. Beliau bertiga ini selalu komit untuk berbagi. Di samping itu kami juga mengundang beberapa orang seperti notaris yang berbicara mengenai hukum waris, juga Bapak Trihadi berbicara mengenai filantropi, dan beberapa dosen tamu lainnya.